Selamat malam semua. Selamat malam. Ya, selamat malam. Kita kali ini sudah masuk ke bagian kedua dari Puri Batin, yaitu ruangan yang ketiga dan keempat. Di pertemuan pertama kita sudah melihat ruangan yang pertama dan kedua. Nah, di sana kita juga sudah sedikit melihat tentang perkembangan hidup doa, lalu berbagai macam sikap-sikap yang ada di situ, termasuk juga godaan, lalu pengaruh dari si setan bagaimana. Nah, di sana kita sudah melihat mulai ada doa vokal, lalu doa meditatif, afektif, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke ruangan yang ketiga dan keempat. Nah, yang ketiga ini kita akan melihat ada jenis atau perkembangan hidup doa yang lebih hening lagi, yang dikatakan sebagai doa rekoleksi. Nah, di situ kita akan melihat situasi yang terjadi seperti apa. Jadi mari saya coba share. Ini ruangan yang ketiga. Nah, mereka yang masuk ke ruangan ketiga ini patut disebut sebagai orang-orang yang bahagia. Karena apa? Karena mereka ini sudah berada di jalan keselamatan yang benar. Artinya sudah mulai sungguh-sungguh memiliki kemauan untuk maju terus, tidak mundur. Jadi kita sudah tahu di ruangan pertama itu orang masih maju mundur. Saya sudah mulai kepingin berdoa, tetapi masih digelayuti oleh kesibukan yang lain. Lalu begitu masuk ruang kedua, mereka sudah berusaha untuk mengatur hidup doa mereka. Sudah ada jadwal-jadwal, sudah mulai ada disiplin di situ. Nah, ketika itu dikerjakan terus-menerus, mereka masuk ke tingkatan yang ini, ke ruangan yang ketiga ini. Dan di sini mereka pasti sangat beruntung, karena mereka tidak mundur, tapi tetap maju. Nah, mereka yang masuk ke sini ini sudah tidak ingin lagi menghina Tuhan. Jadi sudah ada keinginan untuk sungguh-sungguh mengabdi Tuhan dengan sangat baik, menghormati Tuhan, dan menghindarkan kesempatan-kesempatan berdosa. Nah, oleh karena itulah perkembangan hidup doa ini menjadi lebih baik karena diimbangi oleh situasi seperti ini, kemauan untuk tidak menghina Tuhan, kemauan untuk menghindarkan diri dari dosa. Nah, ini boleh dikatakan sebagai bentuk latihan aktif yang memang menghindarkan diri dari dosa-dosa, tidak ingin menghina Tuhan, dan sekaligus juga buah-buah dari perkembangan doa yang sudah ditekuni sekian lama itu. Lalu mereka ini sudah terbiasa dengan tapa, hening, dan sangat mencintai sesama. Nah, tapa dan hening ini tentunya membuat orang menjadi semakin bisa menikmati keheningan, bisa semakin masuk di dalamnya. Dan disitulah orang nanti secara aktif masuk ke dalam yang disebut doa rekoleksi. Rekoleksi itu berarti kan mengumpulkan kembali, memusatkan kembali dari berbagai macam hal yang biasanya kemana-mana, arahnya entah itu pikiran, entah itu kehendak, entah itu ingatan. Nah, sekarang mulai dipusatkan. Sekarang mulai disatukan. Untuk apa? Untuk sungguh-sungguh fokus pada Tuhan. Nah, ketika mereka sudah mulai masuk ke situ, pasti merasakan ini. Keheningan itu ternyata sangat luar biasa menyenangkan. Saya kira Anda semua yang pernah mengalami ini pasti bisa mengerti. Jadi awal-awal biasanya kita meditasi atau doa vokal lah ya. Doa vokal itu biasanya kan pikiran kemana-mana. Meditasi pun juga demikian. Pikiran kemana-mana. Kadang-kadang juga rasa hati kita kemana-mana. Nah, saat itu kita mungkin merasa sulit sekali hening. Tetapi ketika itu ditekuni terus, dilatih terus, tiba-tiba kok bisa hening. Lalu begitu masuk ke keheningan itu, bisa merasakan betapa nyamannya ada di dalam keheningan.
Nah, ketika ini terus dilatihkan, maka mereka bisa sampai ke fase ini, yang disebut sebagai doa rekoleksi itu, dengan mencintai keheningan lalu terpusat di situ. Nah, selain itu, mereka-mereka ini juga memiliki semangat karitatif yang sangat luar biasa. Mau membantu sesama, menghormati sesama, dan jenis-jenis macam itulah. Pokoknya sangat mencintai orang lain, sangat menghormati orang lain, menghargai orang lain. Juga dikatakan tutur kata dan cara berpakaian pun menjadi lebih sederhana. Tidak seperti yang dulu-dulu, tetapi sekarang menjadi lebih sederhana. Lalu ada masalah yang lain yang disodorkan di sini adalah soal kekeringan rohani. Kekeringan rohani ini bagaimana terjadinya di fase ini? Ini rupanya ada pertentangan antara menghendaki harta surgawi, tetapi dari dirinya sendiri sebetulnya belum memiliki kemampuan yang memadai untuk itu. Jadi masih ada hal-hal yang perlu dibenahi. Ya, itulah yang kemudian menimbulkan kekeringan rohani. Karena orientasi hatinya sudah menuju kepada Allah, tetapi seringkali masih ada hal-hal yang menggelayut di dalam dirinya. Jadi masih belum bisa melepaskan banyak hal. Masih terbelenggu dengan hal-hal yang bagi dia menyenangkan. Maka ini menimbulkan konflik. Konflik itu akhirnya memunculkan kekeringan rohani. Namun, dia sudah memiliki semangat untuk mengabdi kepada Tuhan. Jadi punya kesenangan ini, hidup pengabdian kepada Tuhan. Lalu, untuk hal ini juga perlu memperhatikan kebijaksanaan di dalam menjalankan hidup pengabdian ini. Kenapa? Karena seringkali orang kan kadang-kadang sikapnya terlalu. Kalau sudah sangat senang mengabdi Tuhan, semua mau diikuti. Dan seringkali terjadi itu kan, kelompok kategorial ini diikuti, kategorial itu diikuti, kategorial apa yang lain diikuti semua. Sampai akhirnya tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk yang lain-lain. Nah, ini kan sudah tidak proporsional. Jadi perlu sikap kebijaksanaan yang baik di sini, supaya orang bisa mengabdi kepada Tuhan dengan baik, sekaligus juga memperhatikan praktek-praktek hidup yang perlu untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama keluarga, komunitas. Nah, disinilah kebijaksanaan itu sangat diperlukan. Berikutnya, Teresa Avila memberikan nasihat bahwa mereka yang masuk ke sini ini perlu tetap mengembangkan sikap kerendahan hati. Nah, kerendahan hati ini salah satu poin yang sangat digarisbawahi oleh Teresa Avila. Jadi hampir di setiap tahap selalu dia tekankan hal ini, supaya orang betul-betul memperhatikan kerendahan hati ini. Maksudnya apa di sini? Kerendahan hati di sini yang dimaksudkan adalah orang mesti menyesuaikan diri antara situasi dirinya sendiri dengan orientasi tujuan surgawi. Jadi supaya tidak keliru dalam menilai atau berimbang di dalam melihat situasi. Orientasinya jelas, menuju hal-hal yang sifatnya rohani, yang sifatnya surgawi. Tetapi ya perlu melihat diri sendiri, situasi yang ada sekarang seperti apa. Jangan sampai kita melihat misalnya saya lebih baik daripada yang lain, saya lebih maju karena memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang mendalam, dan seterusnya. Nah, kalau sudah mengatakan semacam itu, sudah tidak ada kerendahan hati lagi. Lalu juga perlu sadar diri, kalau memang belum sampai ke level-level tertentu. Jadi tidak perlu bingung, saya ini ada di level mana. Tapi yang penting, ada kemauan terus-menerus untuk membangun hidup doa. Nah, dengan demikian nanti kerendahan hati ini juga terbangun. Jadi selain kita bangun secara aktif, kita latihkan terus, juga Tuhan pasti akan memberikan anugerahnya untuk mengembangkan keutamaan kerendahan hati ini. Nah, selain itu juga dinasihatkan supaya kita memiliki keputusan kehendak yang teguh, lalu mau menjalankan itu. Karena di ruangan yang ketiga ini kan sudah maju
Dan seringkali kalau maju, si jahat, si setan kan tidak kepingin kita maju di dalam hidup rohani. Seringkali mereka mau menarik mundur. Nah, kalau sudah memiliki keputusan untuk terus maju, diharapkan memiliki juga kehendak yang teguh untuk menjalankan itu. Jangan sampai nanti ada gangguan si jahat, rayuan-rayuan si jahat, lalu mundur lagi. Maka keputusan kehendak ini mesti dipegang, lalu dijalankan dengan baik. Kemudian nasihatnya berikutnya adalah nasihat supaya kita memiliki semangat dari hamba-hamba yang tak berguna, seperti yang pernah dikatakan Yesus itu, yang hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Mungkin masih ingat cerita tentang itu, dari perumpamaan seorang hamba yang bekerja di ladang, lalu sudah bekerja sangat-sangat capek, pulang, masih disuruh menyiapkan makan oleh tuannya. Belum boleh makan juga. Lalu selesai tuannya makan, baru mereka meringkas semuanya, lalu diizinkan untuk makan. Nah, itu kan situasi yang menggambarkan betapa berat yang dialami oleh si hamba itu. Dia sudah bekerja keras, saatnya makan, belum bisa makan, sudah capek, mestinya istirahat, belum bisa istirahat, dan seterusnya. Karena perintah-perintah dari tuannya itu. Jadi mereka harus mengerjakan itu. Nah, semangat semacam ini diharapkan juga menjadi bagian dari kita. Supaya apa? Supaya kita ini sungguh-sungguh memiliki keterbukaan hati, fokus kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi tidak menjalankan apa yang kita kehendaki sendiri. Jadi mesti menyesuaikan diri dengan kehendak Allah itu. Itu maksudnya. Jadi supaya kita terbuka akan hal itu. Kalau enggak, yang kita cari pasti kehendak-kehendak kita, keinginan-keinginan kita. Makanya dalam doa-doa juga sering yang dimunculkan sebagai permohonan ya keinginan-keinginan kita. Nanti kalau Tuhan tidak mengabulkan, kita komplain, kita menuntut. Padahal mungkin yang dimaksudkan Tuhan adalah hal-hal yang baik. Mungkin menunda atau memberi hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, tidak kita inginkan, tetapi perlu bagi kita. Nah, kalau kita hanya fokus pada apa yang kita inginkan, jangan-jangan kita lupa atau abai, tidak memperhatikan ternyata Tuhan sudah memberikan yang lain yang tidak kita duga ternyata menjawabi kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, seringkali semacam itu. Makanya kita diajak untuk menyesuaikan diri dengan kehendak Allah, dengan keterbukaan ini, supaya nantinya kita bisa menyadari berbagai macam hal itu. Jadi begitu Tuhan memberikan rahmat terbaiknya untuk kita bisa sadar, kita bisa kenal, lalu mengikuti itu. Nah, sikap-sikap yang dijalankan oleh hamba-hamba yang setia ini, hamba yang dikatakan tak berguna hanya menjalankan apa yang diperintahkan tuannya ini, bisa menjadikan kita orang-orang yang semakin taat kepada Tuhan. Lalu mungkin ada yang bertanya, kalau semacam itu apakah Tuhan itu tidak kejam? Kita diminta untuk mengerjakan kepentingan-kepentingan Tuhan, tetapi kalau di gambaran kitab suci itu kan seolah-olah si Tuhan itu tidak memperhatikan hambanya capek, hambanya lapar, pokoknya harus kerja terus. Nah, dalam keyakinan Teresa Avila tidak demikian. Tuhan pasti memberikan apa yang kita perlukan, tanpa kita banyak meminta. Yang terpenting bagi kita adalah menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan. Rahmat itu pasti sudah akan dikerjakan. Nah, sementara dari pihak kita, belum tentu kita mau mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan. Maka yang perlu diperhatikan adalah kita ini. Kalau dari sisi Tuhan, dia sangat mencintai kita. Dia sangat menghargai kita. Dan dia mau supaya kita selamat. Pasti memberikan anugerah-anugerahnya. Karena Allah itu setia. Nah, sementara manusia tidak demikian. Makanya di sini semangat ini perlu untuk dikembangkan. Lalu dikatakan juga nasihatnya adalah supaya tetap tabah dan berani berjuang menuju Tuhan. Nah, ini tidak gampang. Tetapi toh kita perlukan supaya nanti dalam perkembangan demi perkembangan yang sudah diperjuangkan itu tidak sia-sia. Orang kalau tabah dan berani menghadapi situasi-situasi yang ada, pasti nanti akan menemukan kemajuan demi kemajuan. Karena semakin maju seseorang dalam hidup doa, seringkali hambatan-hambatan
godaan-godaan juga semakin berat. Mungkin bukan hal-hal yang bersifat fisik, tetapi lebih halus lagi. Yang sifatnya halus, lalu kita kadang-kadang tidak menyadari hal itu, tahu-tahu sudah belok arah. Nah, ini mesti diperhatikan. Jadi supaya kita tetap berani, tetap tabah. Itu nasihatnya itu untuk mereka yang masuk ke ruangan ini. Lalu ditekankan juga bahwa kesempurnaan hidup rohani itu tidak terdiri dari hiburan-hiburan rohani. Nah, hiburan-hiburan rohani itu apa? Mungkin semangat atau rasa tenang, rasa damai yang kita terima dari Tuhan ketika kita masuk ke dalam keheningan. Atau mungkin Tuhan memberikan karunia-karunia istimewa. Ada yang dikaruniai misalnya air mata, bisa menangis, tersentuh dengan berbagai macam hal yang dianugerahkan Tuhan. Atau mungkin anugerah-anugerah seperti yang seringkali dijadikan bahan diskusi untuk kelompok-kelompok karismatik. Ada banyak hal di situ kan, ada sabda pengetahuan dan seterusnya itu. Nah, itu kan hiburan-hiburan. Juga mungkin pengabulan-pengabulan doa. Nah, ini bagian dari hiburan-hiburan rohani itu. Nah, kalau diperhatikan apa yang dikatakan tadi memang sangat menarik. Karena seringkali kita ini berdoa lalu membangun hidup rohani dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan itu, hiburan-hiburan itu. Ada salah satu contoh itu seorang anak muda datang ke padang gurun pada zaman lampau. Di sana ada komunitas pertapa-pertapa padang gurun. Lalu dia ditanya, kamu kesini mau ngapain? Mau ikut menjadi pertapa. Nah, tujuannya apa? Supaya menjadi seperti pertapa A itu, yang katanya bisa membaca hati orang. Lalu bisa tahu situasi-situasi masa depan. Nah, motivasinya semacam itu. Artinya dia mengejar hiburan rohaninya ini. Mengejar anugerah yang mungkin diberikan Tuhan ini. Padahal tujuan para pertapa bukan mencari itu. Kalau itu diterima dari Tuhan, ya itu bagian dari perkembangan hidup rohani. Tetapi itu bukan tujuan. Itu hanyalah hiburan. Itu hanyalah bentuk-bentuk komunikasi Tuhan kepada yang bersangkutan. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai ukuran kesempurnaan. Nah, oleh karena itulah kita diajak untuk sadar akan hal ini, supaya nanti tidak berbelok. Kalau kita yang menjadi fokus adalah hiburan-hiburannya, nanti jangan-jangan kita tidak sampai kepada Allah, tetapi hanya berhenti pada hiburan-hiburannya itu. Lalu suka bermain-main di situ. Saya punya misalnya sabda kenabian, setiap hari diucapkan. Lalu sangat senang di situ. Dan kadang-kadang kalau sudah senang di situ, nanti ada yang lain lagi, loh kok berbeda ini sabdanya. Lalu menjadi bertengkar, yang satu begini, yang satu begitu, kok beda. Nah, semacam itu berarti kan fokusnya hanya di situ. Padahal hidup doa bukan itu fokusnya adalah Allah sendiri. Jadi ini dalam rangka berjalan menuju Allah. Kalau di tengah-tengahnya ada karunia-karunia semacam itu, ya disyukuri. Itu adalah bentuk anugerah Tuhan, itu adalah bentuk komunikasi Tuhan. Nah, seringkali Tuhan memberikan hiburan-hiburan semacam itu, anugerah-anugerah semacam itu untuk memperkuat jiwa. Supaya dia tetap bersemangat, supaya dia tetap memiliki keteguhan kehendak untuk maju menuju kepada Tuhan. Nah, ini yang seringkali disebutkan oleh Desa Abila maupun Yohanes Salib sebagai luka cinta. Karena dengan hiburan-hiburan semacam itu, orang menjadi terluka. Karena apa? Merasa dicintai Tuhan, merasa dirahmati Tuhan. Nah, sekarang dengan hal itu saya mau membalas cinta Tuhan ini dengan lebih baik. Nah, keinginan untuk membalas cinta Tuhan itu akhirnya memotivasi yang bersangkutan untuk berjalan terus menuju kepada Tuhan. Ini kalau melihat perjalanan hidup rohani ini menuju Tuhan, bukan pada hiburan-hiburannya. Lalu juga nasihatnya adalah melatih diri supaya taat. Nah, ini juga perlu supaya tetap disiplin dengan ketetapan-ketetapan yang sudah ditentukan, misalnya jadwal-jadwal doa, latihan-latihan rohani yang lain, atau mungkin ikut pengajaran-pengajaran, dan seterusnya. Nah, itu kalau tidak taat dan tidak disiplin dengan diri sendiri, ya lama-lama kita abai, lalu lupa bahwa kita punya komitmen untuk melakukan itu semua. Nah, ini nasihatnya semacam itu. Lalu, selain itu, juga diminta untuk mencari pembimbing atau pendamping rohani, jadi supaya tidak keliru di dalam langkah.
Nah, apa perlunya pembimbing dan pendamping ini? Nah, ini dimaksudkan menjadi orang-orang yang bisa menemani, orang-orang yang bisa menjadi tempat untuk berdiskusi kalau ada hal-hal tertentu di dalam perkembangan hidup rohaninya. Nah, dengan demikian akan menjadi lebih baik. Karena kadang-kadang kalau sendiri, lalu semuanya diputuskan sendiri, bisa jadi nanti keputusannya keliru. Ketika mendapatkan rahmat tertentu, lalu merasa, wah ini betul-betul dari Tuhan. Ternyata begitu dilihat detail, ternyata bukan. Nah, hal semacam ini perlu orang lain untuk membantu. Nah, kalau perlu orang lain, perlu pembimbing, berarti sikap kita juga masih terbuka, tidak tertutup dengan apa yang menjadi pendapat-pendapat dari pembimbing atau pendamping ini. Karena seringkali begitu bimbingan, loh kok kata-kata pembimbing ini sepertinya tidak pas dengan keinginan saya. Saya maunya itu begini, tapi dia kok ngomongnya seperti itu. Nah, itu seringkali kemudian membuat kita nggak nyaman, nggak enak, lalu menutup diri. Kalau begitu, saya tidak mau mendengarkan dia. Saya mau mendengarkan apa yang saya mau ini. Nah, itu kan menjadi berbahaya. Jadi kalau memang mau mencari pembimbing, ya mesti ada keterbukaan dan kemauan untuk mendengar. Teresa Avila sendiri seringkali bertemu dengan pembimbing-pembimbing atau bapak pengakuan yang tidak sependapat dengan dia. Tetapi dia tetap memperhatikan apa yang dikatakan oleh pendamping atau bapak rohani itu. Karena dengan demikian, dia punya sesuatu untuk mempertimbangkan apa yang dia miliki. Gagasan-gagasan yang dia kenali dalam pengalaman-pengalaman rohaninya itu kemudian dipertemukan dengan pendapat yang berbeda-beda itu. Nah, itu menjadi sarana untuk pembedaan roh. Oh, si A ngomongnya begini, si B ngomongnya begini. Saya sendiri punya pengalaman seperti ini dan menurut persepsi saya pengalaman ini maksudnya seperti ini. Nah, itu kan kemudian dipertemukan itu. Mana yang lebih objektif, mana yang lebih mendekati, itu akhirnya bisa diketemukan. Nah, itu prosesnya semacam ini. Lalu yang lebih penting lagi menurut Teresa Avila adalah dalam tahap ini kalau mencari pembimbing, pendamping diharapkan adalah pembimbing atau pendamping yang sudah bisa melewati fase-fase ini supaya nanti tidak salah melangkah. Lalu juga tidak memasukkan diri dalam kesempatan-kesempatan untuk menghina Tuhan. Nah, mungkin dalam keseharian kita menemukan banyak hal yang membuat kita bisa masuk ke sikap menghina Tuhan. Nah, di sini kita diajak oleh Teresa Avila, orang-orang yang masuk level ketiga ini, supaya menghindarkan diri dari hal semacam itu. Lalu juga perlu merenungkan kesalahan sendiri, dengan mengatakan bahwa, oh jangan-jangan orang lain itu lebih baik sebetulnya dari saya tidak boleh menghakimi, tidak boleh menilai bahwa mereka itu lebih jelek dari saya. Nah, caranya bagaimana? Kalau Teresa Avila yang ngomongnya seperti ini, merenungkan kesalahan sendiri. Jangan merenungkan kesalahan orang lain. Jadi supaya kita tidak terjebak pada menilai orang lain atau mempersalahkan orang lain. Dengan merenungkan kesalahan sendiri, kita bisa bersikap, jangan-jangan orang lain itu jauh lebih baik daripada saya. Atau kalau kita memang secara objektif baik, ya tidak perlu menghendaki orang lain ikut cara atau ikut jalan yang sama dengan kita. Nah, ini seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita berkomunitas ini. Kita merasa jauh lebih baik dari orang lain, lalu ngotot, kamu harus ikut seperti apa yang saya kerjakan ini. Kalau orang-orang tidak ikut dengan cara saya, wah, menjadi marah. Lalu menganggap mereka ini bukan orang-orang yang baik. Nah, itu sudah keliru. Kalau menurut Teresa Avila, ya masing-masing ini sebetulnya kan punya jalannya sendiri-sendiri. Si A punya jalannya sendiri sesuai apa yang dikehendaki Tuhan. Si B juga demikian. Dan masing-masing juga punya fase-fase perkembangannya sendiri. Nah, dengan menyadari bahwa masing-masing ini punya jalannya sendiri, akhirnya orang diajak untuk toleran terhadap yang lain. Oh ya sudah, kalau si A ini jalannya seperti itu, saya jalannya seperti ini, ya kita jalan sama-sama, saling mendukung. Tidak perlu ngotot memaksa orang lain mengikuti jalan kita. Karena masing-masing punya
jalannya sendiri menuju kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti memproses yang lain-lain itu sesuai dengan perkembangan hidup mereka. Sama dengan ketika Tuhan memproses kita. Jadi kita tidak perlu bingung kalau ada hal-hal semacam itu. Yang diperlukan di sini adalah men-sharingkan pengalaman-pengalaman kita. Saya punya pengalaman begini, lalu orang lain pun juga bisa men-sharingkan pengalaman mereka. Nah, dari situ saling belajar, saling mendukung, dan sikap berikutnya adalah saling mendoakan. Nah, kalau saling mendoakan, saling mendukung, itu pasti akan jadi hal-hal yang sangat baik untuk perkembangan hidup rohani masing-masing. Nah, disinilah kebaikan itu akan menjadi muncul, menjadi semakin kuat kalau ada sikap-sikap seperti ini. Nah, ini nasihatnya dari Savila untuk mereka yang masuk ke level 3 ini. Lalu siapa yang masuk ke ruang keempat? Ini setelah tadi bergulat di situ, kita sekarang memasuki ruang-ruang keempat. Nah, di ruang ini sudah mulai masuk ke fase yang lebih adikudrati. Jadi kalau tadi itu masih dalam perkembangan doa rekoleksi yang dikondisikan. Dikondisikan dalam artian kita sendiri mau mengerjakan itu. Melatih diri untuk menjadi semakin hening. Nah, ketika kita melatih diri untuk menjadi semakin hening, Tuhan sendiri juga bekerja menarik kita jauh lebih dalam lagi menikmati keheningan itu. Makanya di sini ketika orang masuk ke level yang keempat ini, ruangan keempat ini, mereka akan mengalami pengalaman-pengalaman yang sifatnya adikudrati, bukan lagi dikondisikan oleh situasi manusia, tetapi dianugerahkan oleh Allah. Nah, di sini Teresa Avila mengatakan, ya mereka yang sudah masuk ke sini, ini bisa mengalami fase-fase doa yang lebih halus lagi, yang lebih dalam lagi, yang sifatnya memang adikudrati. Di sini bukan lagi rekoleksi yang dikondisikan, tetapi ada rekoleksi yang dicurahkan. Jadi Tuhan sendiri kemudian yang mengikat daya-daya indera kita, daya-daya batin kita untuk dipusatkan kepada Dia, difokuskan kepada Allah. Nah, karena sifatnya semacam itu, ini nggak bisa dikendalikan oleh manusianya. Tetapi manusianya hanya bisa menerima, kalau Tuhan memberi, ya pasti akan terjadi. Nah, selain rekoleksi yang dicurahkan itu, nanti berikutnya ada doa ketentraman. Jadi lebih masuk lagi. Lalu sampai kepada terlelapnya daya-daya batin. Nah, saat itulah orang masuk ke dalam keheningan yang sangat dalam. Siap untuk masuk ke kontemplasi yang dicurahkan. Nah, itu kurang lebih situasinya semacam itu. Jadi sudah mulai masuk ke fase yang lebih adikudrati. Kemudian setan bisa menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan ini untuk menggeser arah kita. Jadi mungkin kita mendapatkan anugerah-anugerah yang luar biasa itu, lalu kita sangat senang di situ, berhenti karena menyenangi itu. Begitu menyenangkan, lalu kita lupa arah yang semestinya. Nah, ini pelan-pelan si jahat bisa membawa kita belok arah. Jadi tidak menuju kepada Tuhan, tapi menyimpang. Karena kalau orang sudah masuk ke fase ini, pasti akan senang. Wah, saya sudah mengalami ini, mengalami itu. Lalu yang dicari-cari ya pengalaman-pengalaman yang menyenangkan itu, bukan Allahnya. Lalu di sini diajak untuk membedakan antara kepuasan dan kenikmatan dalam hidup doa atau meditasi atau merenung. Jadi kalau kepuasan itu kan kita sudah punya planning tertentu, standar-standar pencapaian itu, lalu kalau kita sudah mencapai itu, ada kepuasan. Nah, kalau kenikmatan berbeda lagi, kenikmatan berarti ada sesuatu yang terjadi dengan kita, lalu kita bisa menikmati. Tidak harus dengan target-target macam-macam itu. Di sini kita bisa merasakan bahwa, wah, ada sesuatu yang bisa nikmati. Mungkin momen-momennya, mungkin anugerah-anugerahnya, mungkin perkembangan-perkembangannya di dalam doa atau meditasi. Jadi orang kemudian diajak untuk melihat kembali perkembangan apa yang sudah dia kerjakan itu. Mungkin sudah pernah punya planning, saya mau menjalankan meditasi sekian lama setiap hari. Sampai berapa lama? Mungkin sebulan, 3 bulan, dan seterusnya.
Nah, begitu selesai 3 bulan semuanya terpenuhi, nah saat itu ada kepuasan karena selesai. Tetapi belum tentu membawa perkembangan karena yang dicari kepuasannya. Ya, di sini akhirnya kita bisa terus bergerak kalau tidak berhenti di situ. Jadi diharapkan memang terus maju bergerak. Selain itu, di sini juga jiwa menjadi semakin kuat di dalam rasa cinta akan Allah. Jadi ketika dia mau semakin masuk, menikmati apa yang dianugerahkan Allah, yang saya katakan tadi sebagai luka cinta itu, kemudian itu semua menumbuhkan cinta kepada Tuhan. Akhirnya yang terjadi apa? Tidak lagi banyak berpikir, tetapi lebih banyak mencintai. Jadi bukan lagi soal gagasan-gagasan, ide-ide, tetapi tindakan-tindakan. Bagaimana mencintai Tuhan secara lebih baik. Lalu juga mereka-mereka dari sini ini sudah banyak memuaskan Tuhan karena tidak menghina Tuhan. Jadi sudah dibiasakan tadi, mulai dari ruang-ruang ketiga tadi, dan sekarang masuk ke ruang-ruang ini, Tuhan semakin dipuaskan karena yang bersangkutan sudah bisa semakin lurus, tidak menghina Tuhan. Nah, kemudian juga semakin menambah hormat dan kemuliaan Sang Putra. Dengan tujuan apa? Supaya gereja menjadi bertambah subur. Nah, kita tahu gereja adalah tubuh mistik dari Kristus sendiri. Sehingga mereka-mereka yang masuk ke level ini juga semakin mencintai gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Ini mirip-mirip seperti apa yang dikatakan oleh Teresa kecil, yang mengatakan ya, dia itu ada di tengah-tengah gereja dan dia berkembang dalam hidup rohani karena gereja yang mengajarkan dari tradisi gereja lah dia bertumbuh dalam hidup rohani, maka dia juga kepingin mencintai gereja sedalam-dalamnya. Nah, bagi dia, gereja menjadi sebuah rumah yang patut untuk dicintai. Dan saya kira ini semua bisa menjadi bagian dari perkembangan rohani kita untuk mencintai gereja kita dengan kesadaran bahwa gereja kita ini adalah tubuh mistik Kristus. Jadi bukan hanya bangunan gerejanya, tetapi komunitas gerejanya ini. Lalu juga ada pencobaan-pencobaan batin. Nah, berbagai macam pergulatan batin selalu muncul di sini. Tapi ya semacam itu normal. Yang diharapkan kemudian adalah tetap setia di dalam doa, walaupun ada ketegangan antara pikiran dan panca indera. Nah, panca indera kan senangnya mencari berbagai macam hal yang dia senangi. Objek-objek penglihatan yang menarik itu selalu dikejar oleh panca indera. Atau objek-objek pendengaran yang menarik juga semakin dikejar. Mungkin musik, mungkin bunyi-bunyi apa dikejar terus. Nah, itu kan objek panca indera. Pikiran berbeda lagi objeknya. Dia mungkin berusaha untuk mengarahkan diri, berusaha untuk memahami pengenalan-pengenalan akan Allah, tetapi panca indera masih kemana-mana. Nah, semacam ini akhirnya kan menjadi pertentangan di situ. Tetapi orang yang sudah masuk ke sini, ini pasti akan merasakan bahwa ya pertentangan-pertentangan ini mesti didamaikan supaya nanti menjadi lebih fokus lagi di dalam doa. Nah, di situ apa yang dianugerahkan Allah secara adikudrati tadi biasanya juga meninggalkan kedamaian, meninggalkan ketenangan. Nah, kedamaian, ketenangan itu bisa membantu jiwa, membantu orang yang berada di sini untuk menanggung berbagai kekacauan. Jadi kalau ada macam-macam hal, oh ini indera saya masih ke sana, yang ini masih ke sini, nah itu bisa diterima dengan lebih baik dan tidak dijadikan sebagai sarana untuk memecah konsentrasi, tapi sebaliknya ya konsentrasinya tetap fokus kepada Tuhan. Itu hanya mungkin kalau ada damai batin. Dan damai ini juga menjadi bagian dari anugerah Tuhan. Lalu, hiburan-hiburan rohani, ini berkaitan dengan kenikmatan dari Allah, atau masuk dalam yang disebut doa ketenteraman. Nah, seringkali orang yang masuk ke sini pasti mengalami hal-hal yang menyenangkan. Karena kalau sudah masuk ke keheningan, lalu keheningan lebih dalam lagi, lebih halus lagi, wah, luar biasa. Sepertinya terserap masuk
indera-indera seperti terputus dari hal-hal di luar dirinya, budi dan segala perniknya itu bisa fokus kepada Tuhan, itu rasanya luar biasa. Nah, ini yang digambarkan di situ, makanya disebut sebagai kenikmatan dari Allah. Nah, ini diumpamakan oleh Teresa Avila dengan 2 kolam itu yang diisi dengan air, yang satu secara mekanis dengan berbagai macam cara dari sumbernya dialirkan ke kolam itu. Nah, ini kan masih ada usaha dan seringkali juga ada hal-hal tertentu yang bisa terjadi karena mesti mengangkut dari sumber itu ke kolam. Lalu ada lagi yang lain, kolam itu tidak lagi menggunakan sumber yang lain, tetapi sumbernya sudah ada di dalamnya. Lalu airnya keluar. Nah, di sini ada sesuatu yang berbeda. Yang tadi dicari secara mekanis, yang satunya muncul begitu saja. Nah, yang muncul begitu saja mengalir tanpa suara, tiba-tiba bisa memenuhi kolam, itulah yang digambarkan di sini. Sebagai mereka yang berkembang dalam ruangan-ruangan keempat itu. Ada doa ketenteraman. Orang dimasukkan ke situasi yang betul-betul menyenangkan. Karena fokus bisa lebih penuh kepada Tuhan. Nah, berikutnya, ada doa hening yang bersifat adikudrati. Adikudrati berarti dicurahkan oleh Tuhan. Nah, doa hening ini yang mirip-mirip dengan tadi itu, mulai dari rekoleksi, lalu ada doa ketentraman, akhirnya sampai ke terlelapnya daya-daya batin. Itu kan ada gradasi. Rekoleksi biasanya terjadi adalah intelek sudah fokus. Tetapi ada daya-daya khayal ini yang belum fokus. Jadi masih kemana-mana, tapi inteleknya sudah fokus. Hatinya fokus. Lalu nanti doa ketentraman mulai lebih fokus lagi. Pikiran, kehendak, fokus. Jadi kehendaknya tidak kemana-mana, tapi menjadi fokus kepada Tuhan. Lalu nanti kalau masuk lebih dalam lagi, dengan terlelapnya daya-daya batin, 3 daya batin, semuanya fokus kepada Tuhan, yaitu pikiran atau budi, kemudian ingatan, dan kehendak. Nah, ini 3 hal ini kemudian fokusnya kepada Tuhan. Nah, itu kalau bisa fokus 3-tiganya kepada Tuhan, wah itu luar biasa. Ya, itulah yang disebut sebagai terlelapnya daya-daya batin. Nah, di dalam doa keheningan ini, dianjurkan semacam ini, tidak banyak berpikir, tetapi seperti tadi yang disebutkan, banyak mencintai, dan memperhatikan karya Allah di dalam diri kita. Jadi kalau sudah ditarik ke keheningan itu, ya ini yang mesti diperhatikan. Tidak perlu banyak berpikir, oh ini apa, lalu bagaimana, dan seterusnya, tapi yang penting dinikmati. Dan di situ, luapan cinta yang berkobar-kobar kepada Tuhan harus tetap dijaga. Jadi kalau sudah dilukai oleh Tuhan dengan cintanya, lalu cinta kita juga ikut berkobar, harus senantiasa dirawat, dijaga, supaya tidak semakin surut, tidak menjadi padam. Nah, mesti bagaimana? Ini yang pertama adalah orang yang paling sedikit berpikir dan paling kurang keinginannya, biasanya memperoleh banyak dalam karya rohani. Jadi dengan hal semacam ini, tidak perlu banyak berpikir, tidak perlu banyak keinginan-keinginan, tetapi fokus kepada apa yang dikehendaki Tuhan, pasti akan mendapatkan rahmat demi rahmat di situ. Kobaran cintanya diarahkan untuk Tuhan. Lalu yang kedua, karya batin ini lembut dan tentram. Maka tidak perlu meletihkan batin, tetapi pasrah pada Tuhan. Jadi saya kira banyak orang yang sudah mengalami hal ini. Seringkali dalam pengalaman yang biasa saja, orang kalau sudah banyak hal yang meletihkan batin, itu pasti lama-lama juga menyerah. Nah, sama juga di sini. Kalau orang sudah masuk ke level ini, ke doa keheningan ini, ditarik Tuhan untuk masuk ke sini, ya kita diajak untuk menikmati. Tidak perlu meletihkan batin untuk mungkin memikirkan terlalu banyak, atau mungkin bertanya-tanya terus, ini apa, kenapa, dan seterusnya. Tetapi membiarkan Tuhan bekerja. Nah, usaha untuk tidak berpikir bisa jadi malah semakin memacu untuk berpikir. Ini saya kira logis. Karena apa? Kita itu seringkali
kepingin untuk tidak memikirkan sesuatu dengan cara yang dipaksakan. Pokoknya saya tidak mau berpikir. Begitu muncul ada ide tertentu, saya tidak mau berpikir. Muncul lagi, saya tidak mau memikirkan itu. Lama-lama kita juga kebingungan. Karena selalu memikirkan upaya-upaya untuk tidak berpikir akan hal yang muncul itu. Akhirnya malah meletihkan dan semakin membuat kita juga berpikir. Makanya tidak perlu bingung. Yang penting adalah menikmati apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Nah, kalau saya sendiri mengumpamakan setiap kali ada ide-ide yang muncul ketika masuk dalam keheningan itu bisa dilihat seperti awan. Sementara Tuhan bisa dilihat seperti matahari. Nah, awan itu sebagai pikiran yang lewat. Nah, kita membiarkan pikiran-pikiran itu lewat. Kita tidak perlu menangkap awan demi awan, gumpalan-gumpalan awan itu satu persatu ditangkapi, nggak perlu. Juga tidak perlu bingung mencari sumber munculnya dari mana, lalu geraknya mau kemana. Ya biarkan saja itu bergerak. Fokus kita pada mataharinya. Nanti akhirnya kita menjadi lebih fokus kepada matahari itu daripada pada awan yang selalu lewat ini. Nah itu membantu untuk semakin fokus kepada Tuhan. Tuhan juga berkenan kalau kita mengingat kehormatan dan kemuliaannya, serta melupakan diri sendiri, keuntungan, kemajuan, dan kesenangan diri sendiri. Nah di sini berarti kita keluar dari diri sendiri. Apa yang selama ini kita senangi, apa yang selama ini kita anggap sebagai keuntungan untuk kita abaikan. Lalu kita mau fokus kepada Tuhan. Nah ini semuanya ini, sikap-sikap ini mendukung doa hening. Jadi kalau mau masuk ke doa hening, ya hal semacam ini juga perlu diperhatikan. Lalu, dengan ingatan bagaimana? Ingatan juga demikian. Dia ditarik oleh Tuhan untuk selalu berada di dalam hadirat-Nya. Dan selalu mengingat Tuhan itu siapa. Jadi ingatannya fokus ke situ. Jadi pikirannya fokus kepada Tuhan, hening di sana, kemudian ingatan juga hening di situ. Nanti demikian juga dengan kehendak. Jadi kalau pikiran ini, ingatan, lalu kehendak semuanya fokus kepada Tuhan, betapa luar biasanya. Itu pasti akan semakin mendukung aktivitas doa hening kita. Lalu selain doa hening juga doa ketentraman. Dan doa ketentraman ya tadi sudah saya katakan itu. Kalau kehendak tadi masih kemana-mana, nah doa ketentraman ini, pikiran, ingatan, kehendak sudah masuk menjadi lebih fokus. Nah kalau ketiganya itu betul-betul hening, fokus pada Tuhan, maka nanti masuk kepada terlelapnya daya-daya batin. Nah inilah doa ketentraman semacam itu. Jadi di sini kita sudah menjadi semakin masuk ke dalam keheningan. Nah, kemanisan dan kelapangan ini terasa karena apa? Jiwa tidak lagi berpikir soal-soal yang berhubungan dengan pengabdian kepada Allah. Selain mengabdi dengan benar. Jadi sudah tidak bingung lagi, saya mau mengabdi dengan cara apa, melalui jalan apa. Tetapi pikirannya adalah, saya mau sungguh-sungguh mengabdi dengan benar. Jadi apapun yang kita pilih, itu bisa kita jadikan sebagai sarana pengabdian yang baik kepada Tuhan. Jadi tidak perlu bingung, saya mau ikut kelompok ini, saya mau ikut kelompok yang lain lagi, saya mau ikut kelompok yang lain lagi. Nanti malah pikirannya menjadi buyar. Cukup satu atau dua, yang penting di situ betul-betul tekun, lalu dijadikan sebagai sarana pengabdian yang benar, maka akan menjadi lebih baik. Nah di sini juga demikian ini. Jadi ketika orang masuk ke dalam doa ketentraman, dia juga memiliki hal yang semacam ini. Tidak lagi bingung dengan jalan-jalan pengabdian kepada Tuhan, tetapi fokus pada bagaimana mengabdi Tuhan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Nah, mereka yang masuk ke doa ketentraman ini juga jiwanya tidak lagi tertekan oleh ketakutan akan neraka. Karena relasi dengan Tuhan bukan lagi didasari pada rasa takut akan neraka atau keinginan akan surga.
tetapi kemauan untuk betul-betul lurus kepada Tuhan. Kemauan untuk membangun relasi yang lebih baik dengan Tuhan. Jadi di sini jiwa sudah tidak lagi dipengaruhi oleh ketakutan-ketakutan neraka itu. Nah, mungkin kita yang belum masuk ke level itu seringkali masih bingung dengan neraka atau surga. Dan seringkali banyak pertanyaan itu. Kalau saya begini, nanti kira-kira masuk surga atau tidak, Romo? Kalau seperti ini nanti bagaimana nih? Dapat hukuman neraka atau enggak ini? Jadi pertanyaan seputar itu. Artinya hidup rohaninya ini tidak didasari pada relasi yang lebih baik kepada Tuhan atau membangun relasi yang semakin baik, tetapi hanya berpikir soal anugerah atau hukuman. Saya berbuat begini nanti mendapatkan anugerah atau mendapatkan hukuman. Nah, itu sudah tidak sehat. Nah, yang lebih sehat adalah saya membangun relasi dengan Tuhan sebaik-baiknya. Soal anugerah ya terserah Tuhan. Soal hukuman ya terserah Tuhan. Yang penting saya berusaha untuk mengabdi dengan benar. Nah, jiwa-jiwa yang sudah masuk ke level ini sudah tidak lagi dimotivasi oleh ketakutan neraka atau soal surga, tapi soal kedekatan dengan Allah. Lalu mereka ini semakin senang bermati raga, ya, karena tadi salah satunya sudah diekspresikan dengan kemauan untuk keluar dari dirinya sendiri, dengan tidak mau memanjakan diri akan keinginan-keinginannya. Semuanya dipersembahkan untuk Tuhan. Lalu ketakutan akan pencobaan semakin berkurang karena iman semakin kuat. Berikutnya juga, kadang rindu menderita, melakukan banyak hal demi Allah. Ini yang menarik. Karena seringkali luka cinta itu kan kepingin untuk semakin mencintai Tuhan. Dan ekspresi yang paling mendalam dalam ungkapan cinta itu adalah kemauan menderita bagi yang dicintai. Maka di sini ada ungkapan semacam ini. Jadi rindu menderita untuk lebih banyak melakukan hal-hal yang baik bagi Allah. Lalu nasihatnya, tetap tekun, menghindari kesempatan menghina Tuhan, dan ingat, setan lebih banyak menyerang mereka yang telah mendapatkan anugerah. Jadi mesti hati-hati kalau berburu anugerah, berburu hiburan-hiburan rohani, nah ini nanti akan diserang oleh sekian banyak ini. Jadi mesti diperhatikan juga. Itu nasihatnya dari Teresa Avila. Baik Bapak Ibu, itu pertemuan kita yang kedua ini. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Terima kasih Romo Jaya atas pengajaran yang menguatkan kita, mengajarkan kita mengembangkan hidup doa kita untuk semakin berkenan kepada Allah. Di sini saya mau menyampaikan sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Romo Jaya. Pengajarannya itu sangat jelas sekali bahwa jika kita ingin mengembangkan hidup kita, hidup doa kita, maka kita harus fokus kepada Allah, mencintai Allah, karena Allah itu adalah kasih. Jadi bukan karena anugerah-anugerah atau hiburan rohani yang kita dapatkan dari berdoa. Terus apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan hidup doa kita? Bahwa kita tidak boleh banyak berpikir, kita harus lebih banyak mencintai dan taat pada kehendak Bapa.